Oke, baik, Saudari Yuningsi, sudah siap ujian? Bismillah siapa? Oke, baik, kalau sudah siap, kita mulai. Silakan Anda ambil Al-Quran, ya, dibuka di tengahnya. Ya Pak. Surat apa yang dibaca? Al-Baqarah. Coba lagi ke surat yang lain. Surat apa? Surah yang ketiga Pak. Aman. Ar-Rahman. Surat? Amran. Hah? Eh, Surat apa? Surat Al-Imran. Surat Amran apa ini kau bilang ini? Al-Imran. Iya Pak, Al-Imran. Ayat berapa? Coba baca 5 ayat di situ. Ayat ayat 167. Oke, 167 sampai dengan 11 ya. 5 ayat. Iya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفات وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا الله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله العظيم. Ningsi, ini saya mau koreksi ini cara baca kamu ini. Ini kamu rajin dah belajar mengaji nih. Ya Pak, sementara belajar di Murojaah di Kecamatan Anggrek. Siapa ustadznya itu? Kami guru-guru agama, Pak, di Kecamatan Tidak ada Anggrek. yang pandu. Tidak ada yang pandu. Ada sesama guru agama, Pak. Ini kalau sesama guru agama begitu model semuanya mengaji, itu parah itu. Ini ini tajwidnya tidak benar, makrosnya juga tidak benar. Ya, Pak, insya Allah mau Ini belajar.
bukan, ini menjadi menjadi catatan penting ya bagi kami itu, apalagi oleh kementerian itu bagi guru-guru agama. Kalau cara mengajinya seperti ini bisa direkomendasikan ini. Saya tidak tahu seperti apa nanti ya. Apakah Anda diterima layak sebagai menjadi seorang guru agama yang profesional? Karena Anda itu kan guru agama, bukan guru umum. Modalnya itu ya harus mengaji yang secara benar sesuai dengan hukum-hukum bacaan. Ya, ini ini menurut saya ini perlu banyak banyak harus perlu belajar belajar ini harus mendalami terus. Modalnya di situ. Saya tidak Ya, bisa ya, saya tidak apa namanya, saya tidak bisa menjamin ya. Cuman yang pasti kita akan merekomendasikan saja. Nanti terserah kepada panitianya seperti apa. Apakah ini menjadi pertimbangan bagi pertimbangan untuk menilai kelayakan Anda sebagai seorang guru profesional. Ini tidak bisa ditolerir cara bacanya seperti itu. insya Dan Allah kita mau tahu belajar, Pak. masalahnya ketika Anda salah menyebut huruf panjang pendeknya itu kan beda makna, beda Ya. beda tafsirnya. Itu bagaimana caranya nanti kalau Anda mau mengajarkan kepada siswa? Itu menjadi catatan ya. Ya, Pak. Itu menjadi catatan penting bagi saya ketika mendengar apa yang Anda bacakan tadi. Oke, baik. Yang berikut, coba saya minta Anda mengambil kertas dengan ballpoint. Ya, coba Anda tuliskan surah Al-Kautsar. Saya mau lihat. Tuliskan surat Al-Kautsar di situ. Lalu tunjukkan sama saya. Ya. Pak. Nggak kelihatan ini. Oke, oke, oke. Ini kau punya tulisan. Ini tulisannya ada kelihatan. Oke, ini tulisannya ini ada yang menghadap ke langit, ada yang menghadap ke bumi ini.
Ningsih, Iya, Pak. itu kau punya tulisan, ada yang menghadap ke langit, ada yang menghadap ke bumi. Kasih bagus itu tulisannya. Iya, Pak. Ada belajar itu, ada tutorialnya itu kan ada itu. Ya, Iya. ini jelek sekali nih tulisannya ini. Oke, kita lanjut ya. Saya mau lanjutkan dulu ini ke beberapa pertanyaan penting ini. Yang pertama ini kita akan bahas mengenai anu ini tidak lepas dari modul ajar kamu ini ya, dari modul ajar kamu. Saya minta kamu menjelaskannya berdasarkan apa yang kamu tuangkan di dalam modul modul ajar ya. Coba pertama yang saya mau tanya di dalam penyusunan eh, rancangan perangkat pembelajaran itu ya, pengembangan pembelajaran perangkat pembelajaran itu atau yang disebut dengan modul ajar itu kan pasti dia dilandasi oleh kerangka-kerangka teori belajar. Nah, coba kamu bisa jelaskan ke saya ada beberapa teori teori belajar yang kamu jadikan sebagai dasar untuk menyusun perangkat pembelajaran. Silakan. Iya. Terima kasih, Pak. Teori yang saya masukkan pada materi ajar saya itu ada tiga, yaitu behavioristik, kognitif, dan humanistik. Eh, Mengapa saya memasukkan behavioristik atau yang disebutkan dengan perubahan tingkah laku? Perubahan tingkah laku itu yang saya angkat pada materi saya, behavioristik, yaitu seperti saya kan memasukkan bahan ajar dengan tema Aku Anak Soleh, yaitu berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, kunci kebahagiaan dunia akhirat. Jadi apa itu yang dimaksud dengan perubahan tingkah laku? Eh, Seperti itu Pak, contohnya saya menemukan siswa, awalnya dia itu nakal, tidak hormat kepada orang tua, di sebelum pergi sekolah dia tidak pernah mensalam kepada kedua orang tua, selalu membantah kepada orang tua, dan di lingkungan sekolah dia sifatnya itu tidak patuh kepada guru. Dan setelah saya menerapkan pembelajaran dengan tema Aku Anak Soleh berbakti kepada orang tua, Alhamdulillah setelah saya menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan alasan-alasan pembelajaran serta dampak jika kita menjadi anak yang tidak patuh kepada orang tua. Alhamdulillah dengan perubahan tingkah laku itu di rumah dia sudah salam sebelum pergi ke sekolah, ketika orang tua menyuruh dia tidak pernah membantah, di sekolah dia hormat kepada guru, ketemu guru dia mengucapkan salam, seperti itu Pak, perubahan tingkah laku. Dan yang kedua yaitu eh, teori kognitif, yaitu kognitif tahapan perkembangan siswa. Perkembangan siswa, mengapa saya mengangkat teori kognitif di bahan ajar saya? Karena kognitif itu teori kayak melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Contohnya itu pada materi saya sebagai guru harus mendorong siswa untuk berdiskusi dan saling menjelaskan materi yang saya ajarkan. Seperti itu. Yang ketiga yaitu humanistik, yaitu teori berusaha memahami perilaku. Di sini saya mengangkat pada modul ajar saya karena setelah mereka mendalami materi yang saya ajarkan, mereka itu berusaha memahami perilaku mereka. Apakah saya sudah taat kepada guru, hormat kepada orang tua. Seperti itu, Pak. Hmm. Oke, yang berikut ya, di itu tadi Anda menjelaskannya itu ya, dari beberapa kerangka teori yang dijadikan sebagai dasar di dalam melandasi penyusunan perangkat itu, maka di dalam perangkat pembelajaran juga itu kan harus uh, dia bertujuan untuk dapat merumuskan pada beberapa poin. Di antaranya di dalam modul ajar itu kan ada terdiri dari yang namanya TP, ATP, TPACK, PBL dengan project PJBL. Coba Anda jelaskan itu.
Suaranya ndak ada, suaranya ndak ada. Ya, di dalam modul ajar saya harus mengangkat TP dengan tujuan, dalam artian kan TP itu tujuan pembelajaran. Ah, ketika saya tidak mengangkat tujuan pembelajaran, maka saya ke depannya tidak akan mendapatkan hasil. Ya, seperti itu, Pak. Karena perlu diketahui seorang pendidik, tujuan pembelajaran itu kan mengetahui kualitas pembelajaran atau mendorong peserta didik untuk menjadi siswa yang aktif. Seperti itu, Pak, TP. Di TP itu ada berapa itu? TP mau Di ada berapa? di modul saya ada 3, Pak. Apa-apa itu? Eh, membantu TP memahami tujuan pembelajaran saya yang ada di modul, yaitu siswa dapat memahami eh, perilaku dampak perilaku. Siswa dapat memahami apa itu arti dari menghormat kepada orang tua dan guru. Seperti itu, Pak. Terus, 2, siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya sikap terhadap orang tua dan guru, hormat kepada guru dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga, siswa dapat menjalankan dalam taibah, yaitu perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. terus ATP-nya seperti apa? ATP-nya, mengapa saya mengangkat ATP? Suaranya ndak ada, suaranya ndak ada, suaranya ndak ada. Mengapa saya mengangkat ATP dalam modul pembelajaran? Karena ATP itu bertujuan membantu siswa mencapai capaian-capaian pembelajaran atau membantu guru eh, merencanakan pembelajaran. Iya. Jadi ATP itu kan alur tujuan pembelajaran. Jadi tanpa ATP tidak akan menemukan hasil seperti yang di TP. Jadi ATP itu Ada dianggap berapa? dari Ada berapa itu di ATP itu? Apa-apa itu yang isinya di ATP itu? isi-isi di ATP, Pak. Iya. Iya, membantu siswa ini, Pak, eh, untuk bantu pembelajaran. Terus yang TPACK, Iya, tujuan TPACK yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Dan TPACK, TPACK itu apa? TPACK, TPACK, Teknologi Pedagogik Konten Knowledge, teknologi, Hah? knowledge, Pak, teknologi, Knowledge, apa? Coba ulangi. teknologikal, pedagogik, kontek, knowledge, knowledge. Knowledge, Allah tuh jangan pakai kol-kolan di situ. Knowledge, pengetahuan, knowledge. Oh iya Pak, knowledge. Apa itu yang ada di dalam modul ajaran Anda itu yang terkait dengan TPACK? Iya, eh, seperti Pak saya itu kan kalau dalam pembelajaran TPACK itu, misalnya saya ingin menampilkan suatu yang menarik kepada siswa, pembelajaran yang menarik. Berarti saya harus membuat penarikan perhatian siswa yang lebih menarik. Seperti saya membuat video dan video pembelajaran itu saya angkat atau saya edit di aplikasi Capcut, TikTok dengan InShot dan itu akan saya masukkan di YouTube. Apa capcut? Capcut, Pak. Apa Itu itu untuk capcut itu? aplikasi Capcut itu bisa mengedit video untuk memasukkan suara kita. Oke. Terus kalau yang PBL-nya bagaimana? Iya.
Kalau PBL itu kan Pak perbeda apa problem based learning, yaitu mengorientasi siswa apa memutuskan masalah atau menyelesaikan masalah. Contohnya Pak, Contohnya, hmm, ya apa? pada saat saya mengajar di dalam kelas, terus ada siswa yang bermasalah. Masalahnya itu di mana, Pak? Dia misalnya dia tidak pada saat pembelajaran agama, diketahui pembelajaran agama itu seminggu satu kali. Pada saat pembelajaran agama dia tidak mau masuk di dalam kelas. Ah, setelah itu apakah guru itu daya pemberi materinya itu tidak baik bagi dia, tidak menarik bagi dia, maka saya mengundang siswa tersebut dan berdiskusi bersama temannya. Saya mengundang, mengatakan, kenapa tidak pernah masuk di dalam kelas pada saat pembelajaran pendidikan agama Islam? Apakah adik, misalnya Ridwan ya Pak, apakah Adi Ridwan tidak senang dengan pembelajaran ibu atau tidak berkenan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam? Ketika siswa tersebut mengeluarkan pendapatnya, maka di situ tugas seorang guru memecahkan masalah. Misalnya dia tidak suka dengan cara saya mengajar, kurang sentuhan guru kepada dia, maka itu yang saya akan laksanakan untuk memecahkan masalah dan itu akan didiskusikan bersama teman-teman di kelas, memberikan perhatian lebih kepada siswa tersebut. Seperti itu, Pak. Terus kalau PJBL, PJBL itu kan, Pak, tentang apa ya? PJBL proyek. ya seperti apa itu di modul ajarnya? Di modul ajar saya, Pak, tentang PJBL itu eh, dia juga sama dengan PBL memecahkan masa, cuman dia dalam bentuk proyek untuk menghasilkan hasil. Iya, contohnya apa? Contohnya siswa, kepada siswa, eh, misalnya orang ingin membuat suatu apa ya proyek proyek begitu di Papemot, Terus, ya. Misalnya Pak, dalam dalam suatu pembelajaran PJBL itu saya mengangkat portofolio. hmm, portofolio, maksudnya? Kan itu PJBL Pak untuk ini eh, mendapatkan hasil. Iya, contohnya apa dari proyek itu? Eh, Contohnya kan itu PJBL itu kan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah, Hmm, ya kan Pak? Ya, alurnya terus? itu eh, pertama itu saya mengundang peserta didik untuk berdiskusi atau memecahkan masalah bersama. Terus orang Ya itu akan PBL. Kalau PJBL-nya apa? Dari ketika memecahkan masalah, lalu hasilnya apa? Kan ada proyek yang dihasilkan. iya Apa itu? hasil yang dari PJBL ya Pak. Iya, apa? Contohnya apa yang kamu harapkan dari pembelajaran kamu di modul ajar itu? Mendapatkan hasil Pak. Iya, hasilnya seperti apa? The projectnya bentuknya seperti apa? Ini materinya tentang apa sih? Aku anak soleh. Ya misalnya apa? Menghasilkan karya seperti apa dari project itu? Dari pemecahan masalah itu? Dapat meningkatkan motivasi belajar, teamwork atau keterampilan kolaborasi dalam pencapaian kemampuan akademik. Itu jawaban yang dibaca itu ya. Saya minta contohnya kok dibaca jawabannya.
Nggak paham juga di Iya. PJBL itu ya. Oke, saya mau lanjut lagi di dalam komponen-komponen perangkat itu. Kan ada apa-apa saja di dalam komponen-komponen perangkat modul ajar kamu. Di dalam komponen perangkat ada pembelajaran sama saya itu Pak ada TP, materi pembelajaran, eh, metode pembelajaran, terus ada media LKPD dan instrumen asesmen. Oke, sekarang ke instrumen asesmen. Di dalam asesmen itu juga harus mampu mengembangkan setiap peserta didik itu pertama harus bagaimana siswa itu bisa terbentuk yang namanya berpikir kritis atau critical thinking. Seperti apa itu apa? Seperti apa itu critical thinking itu, berpikir kritis itu? Critical ki- critical critical thinking atau berpikir kritis itu menilai kualitas pemikiran siswa. Contohnya apa? Eh, Contohnya saya menguji siswa memberikan pertanyaan yang hot untuk berpikir kritis. Contohnya apa di dalam materi modul ajar Anda? Contohnya dalam materi ajar Anda apa? Itu Pak, mengidentifikasi masalah. Iya, contoh materinya. Materi apa di situ? Materi berbakti kepada orang tua dan hormat kepada guru. Ah, Anak yang soleh. berpikir kritis, ya, untuk berpikir kritisnya di situ seperti apa yang diharapkan dari materi itu? Apa-apa? Iya, berpikir kritisnya itu Pak, seperti siswa bisa berpikir kritis, apakah saya ini sudah menjadi anak yang soleh? Itu Pak, yang pertama. Hmm, Apakah saya ini hmm, sudah menerapkan, apakah saya ini sudah menerapkan perilaku anak soleh, perilaku hormat kepada orang tua dan guru? Ya, terus hmm. apakah saya ini sudah menjalankan itu? Seperti itu Pak. Itu kembali ke diri siswa menyadari bahwa dia itu berpikir kritis, apakah ini materi yang ibu sudah ajarkan, apakah saya sudah bisa menerapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, apakah saya sudah melakukan itu, seperti itu Pak. Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa itu terjadi perubahan dalam cara berpikir kritisnya dia? Ah, misalnya kan Pak, biasa itu orang tua melaporkan tingkah laku anaknya di rumah. Terus setelah itu saya bisa bertanya kepada orang tuanya atau kepada temannya, apakah awalnya anak ini nakal, sering memukul temannya, setelah dievaluasi kepada teman sejawatnya, ternyata dia sudah tidak ini. Semenjak saya mempelajarikan kepada mereka itu sifat hormat kepada orang tua dan guru. Kalau berpikir kreatif atau creative thinking, Berpikir kreatif, kreatif thinking ya Pak, iya, memecahkan masalah. creative thinking, berpikir kreatif dari peserta didik itu seperti apa? Contohkan. Berpikir creative thinking, dia bisa menciptakan suatu yang membuatkan hasil seperti peserta didik itu bisa membuat poster, mempromosikan, misalnya itu dalam eh, perilaku anak soleh, hormat kepada orang tua dan guru, dia bisa membuat suatu poster bahwa aku anak soleh. Jadi dia itu berpikir apa secara luas. Berpikir secara kreatif. Kreatif itu apa? Iya, kreatif itu Pak bisa menghasilkan suatu yang disenangi orang lain, Hmm. bisa menarik perhatian orang lain. Seperti itu Pak, kreatif. Kalau berpikir reflektif, Kesadaran diri analis atas pengalaman siswa tersebut. contohkan. Iya, misalnya eh, memiliki dia bisa berpikir eh, pengalamannya, dia bisa memaparkan
pengalamannya yang awalnya dia tidak nakal, tidak baik, tidak hormat kepada orang tua, terus serta dia berpikir itu thinking, Pak, dia sudah berubah. Jadi ya, apa yang kamu bisa refleksikan dari peserta didik itu? Nah, saya akan merefleksikan dari peserta didik itu bahwa eh, tingkat tingkat perilaku anak tergantung kepada cara seorang pendidik atau guru yang memberikan materi serta eh, mereka melaksanakan di kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu, Pak. Kalau decision making, Apa, Pak? decision making, Di ses di sesi mungkin hmm, di ses hmm, decision making, iya, pendekatan atau metode pemecahan masalah. misalnya, contoh, Pemecahan masalah itu, Pak, misalnya saya sebagai guru gagal dalam memberikan materi, terus siswa tidak hmm, dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ah, jadi saya bersama siswa tersebut harus mencari solusi untuk memecahkan masalah itu dengan cara membuat mereka seperti praktek bagaimana cara menghargai orang tua dan guru. hmm. Oke, yang berikut kita ke masih masih dalam kaitan dengan materi ajar. Ya. Di dalam materi ajar kamu itu harus bisa menggambarkan beberapa dimensi. Ya. Di dalam materi ajar itu harus bisa menggambarkan beberapa dimensi-dimensi pengetahuan. Satu di antara dari dimensi-dimensi pengetahuan itu adalah pertama, yaitu pengetahuan yang bersifat faktual. Seperti apa itu pengetahuan bersifat faktual? Pengetahuan bersifat faktual, Pak. Ya, Hmm, masih bisa berpikir, Pak. hmm? Masih mau berpikir, Pak. Ih, Ya, Pak. kok tidak dipikirkan tadi malam ini? Berapa lama saya menunggu kamu berpikir? Iya, Pak. Pengetahuan Ini di dasar. materi, Iya, ah, Pak. Iya. saya ulangi lagi ya. Di dalam materi ajar kamu atau modul kamu itu, pasti itu kan harus menggambarkan dimensi-dimensi pengetahuan. Di antara itu ada pengetahuan faktual, ada pengetahuan konseptual, ada pengetahuan prosedural, ada pengetahuan yang bersifat metakognisi. Nah, sekarang kamu jelaskan satu-satu. Pengetahuan faktual itu seperti apa? Oh, iya, Pak. Pengetahuan faktual itu yang berisi fakta. Fakta yang terjadi. Eh, fakta untuk memecahkan masalah, informasi masalah. Seperti itu. Contohkan dalam materi ajar Anda. Oh ya, Pak. Tidak lari dari yang tadi, Pak. Jadi itu Hmm. pengetahuan faktual itu untuk memecahkan masalah, informasi dan memecahkan masalah. Ketika saya, contohnya itu Pak, ketika ada seorang peserta didik yang datang ke saya memberikan suatu kabar atau laporan dengan masalah yang dihadapi oleh peserta didik, jadi saya harus memecahkan masalah itu, Pak. Seperti itu. Karena itu informasi. Faktual. Hmm. Iya, tentang fakta, Pak. Jadi kalau peserta didik itu mendapatkan masalah dan masalah itu saya ini, itu kan fakta, masalah yang fakta. Jadi saya harus pecahkan masalah yang fakta. Pengetahuan yang bersifat faktual ya. Iya, Fakta-fakta. iya, Itu. iya. Nah.
Coba kalau yang dia yang bersifat pengetahuan bersifat konseptual, Konsep, kalau yang bersifat konseptual itu Pak, keadaan siswa, keadaan siswa dan konseptual, pengetahuan konseptual, konsep Pak. pengetahuan konseptual, pengetahuan konseptual. Iya, konsep, Iya, pengetahuan konsep seperti apa itu? memberikan mereka konsep Pak, konsep untuk ini tentang Konsep materi. maksudnya memberikan konsep apa? Ya, Tunggu Pak, lagi tunggu Pak. gimana ini? Masa di dalam materi ajarnya tidak ada itu pengetahuan yang bersifat Iya Pak, konseptual? konseptual itu Pak yang bermakna kan? Iya, gimana itu? Iya, ketika saya mengajar tentang pendidikan agama Islam yang dengan bertema Aku Anak Soleh berbakti kepada orang tua dan guru, maka elemen-elemen yang saya harus dapatkan juga itu Pak, eh, definisinya juga harus itu aku anak soleh yang saya harus Terus, dapatkan dari peserta didik itu. itu yang kamu maksud dengan pengetahuan konseptual. Iya, dengan konseptual itu materi apa yang saya ajarkan berarti itu juga hasil yang saya dapat dari peserta didik. Kalau yang prosedural seperti apa? Prosedur, prosedural. Itu nggak prosedur ya, Pak? Ya, justru saya tanya, yang pengetahuan bersifat prosedural itu seperti apa? Merancang sesuatu perancangan, begitu. Siapa yang merancang? Guru Apa yang kamu rancang? yang saya rancang yaitu prosedur perancang. Eh, Merancang yang di modul, Pak. Yang langkah-langkah Waduh, pembelajaran. merancang Ya, di Pak. modul apa? Masa siswa itu kau suruh rancang-rancang di modul itu? Ya, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, daya tarik dan Pak dengan guru dengan Jadi kamu ketika menyampaikan informasi bersifat pengetahuan itu tidak tidak berdasarkan prosedur berdasarkan, keilmuan. Pak. Berdasarkan, Pak. Hah? Berdasarkan. Saya Berdasarkan apa? melakukan asesmen awal, menentukan teknik yang akan saya ajarkan kepada mereka dan menentukan apa dulu, Pak? Alur pembelajaran itu, Pak. Ih, kalau yang metakognisi, Metakognisi. apa? Meta, Kalau metakognisi apa? kalau metakognisi itu proses berpikir, Proses kesadaran berpikir diri, apa? Pak. Kesadaran diri. Kesadaran diri, kesadaran diri apa? Meta kesadaran diri sebagai pendidik. Ih, Metakognisi. kamu buat tidak sadar diri di situ. Ya, Pak, maksudnya Aduh, bisa mengetahui apakah ini salah dan benar. begitu Mengetahui, penjelasan tentang metakognisi. Kan kemarin itu kan di Lokakari kan sudah dibahas itu. ya, Pak, bisa menentukan, memilih, mengevaluasi, memecahkan masalah, mengetahui letak kesalahan dalam memecahkan masalah, Waduh, proses berpikir seseorang, Pak. mana-mana Jo. Pak. Coba ke asesmen. Itu bagaimana itu kamu di dalam melakukan asesmen itu? Asesmen itu kan dimulai dari asesmen awal, formatif, sumatif.
Lalu ada teknik-teknik mengasesmennya seperti apa? Coba Anda jelaskan itu. Pada awal tahun pembelajaran, seorang pendidik itu harus melakukan asesmen awal agar mendapat mengetahui kompetensi dan kebutuhan belajar siswa. Itu kalau formatif yaitu mengukur kemampuan siswa selama proses pembelajaran. Kalau asesmen akhir itu penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan biasa itu Pak yang dites kepada siswa pada ujian akhir semester atau akhir semester seperti atau tahun ajaran, akhir tahun ajaran. Terus kalau formatif, sumatif, Kalau formatif itu Pak yang pembelajaran sedang berlangsung, penilaian sedang berlangsung. sumatifnya, Sumatifnya akhir akhir pembelajaran. hah? Wah, bagaimana ini? Waduh, Pak penilaian akhir sumatif. iya. Iya, penilaian akhir sumatif itu dilaksanakan pada ujian akhir semester, penilaiannya. Hmm. Coba saya tanya, teknik-teknik asesmennya seperti apa? Em, Portofolio, eh, penilaian ujian ujian lisan, ujian tulis, baru apa ya? Portofolio, ujian tulis, ujian lisan. Ujian lisan itu cuman mendapat jawaban langsung dari siswa. Ujian tulis memberikan soal yang jawabannya mereka tulis. Kalau portofolio itu hasil karya mereka. Cuman itu di teknik-teknik asesmen yang kamu di dalam di dalam modul ajar. Observasi, Pak. Apa lagi? Tertulis, lisan, observasi, portofolio. Apa lagi? Cuma itu yang saya ingat, Pak. Ih, waduh. Ada berapa, Pak? Mohon petunjuk, Pak. Loh, yang di dalam modul ajar kamu masa mohon Ada petunjuk. 4, Pak. Tes tertulis, lisan, observasi, portofolio. Oke, sekarang ke pertanyaan terakhir. Kamu menyusun PTK enggak ini? Menyusun, Pak. Oke. Coba di apa judul PTK-nya apa? PTK judulnya eh, meningkatkan hasil belajar, meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui metode PBL, berbakti kepada orang tua dan hormat kepada guru, kelas 4 fase B, SD Negeri 4 Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Coba saya mau tanya, apa tujuan kamu melakukan PTK? Tujuan saya melakukan PTK itu, Pak, supaya saya bisa mendapatkan hasil dari apa yang sudah saya teliti atau Tujuan, tujuan, tujuannya apa? tujuan tujuan PTK, Pak, Iya, tujuan kamu melakukan PTK. untuk meneliti itu, Pak, kepada Apa? meneliti materi yang saya ada berikan, materi judul yang saya ada angkat, Terus? meneliti tentang apakah peserta didik ini sudah melakukan seperti materi saya itu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuannya itu Pak untuk menganalisis tingkah laku peserta didik. Terus manfaatnya apa? Manfaat bagi siswa tersebut, mereka bisa mendapatkan perilaku yang baik dan manfaat bagi saya bisa mengetahui tingkat kemampuan saya dalam dalam menilai keadaan siswa. Oke, baik. Kita lanjut ya di pertanyaan terakhir tadi, Yuningsi. Terkait dengan tadi ya, jadi di penelitian PTK itu kan pasti ada tujuan dan manfaat. Itu harus bisa bedakan mana tujuan Anda melakukan penelitian. Di PTK itu sebetulnya tujuannya adalah untuk
mengevaluasi sejauh mana kinerja Anda sebagai guru, apakah mampu berhasil meningkatkan hasil belajar peserta didik, ya. Iya, Kan di Pak. situ kan Anda mau melakukan sebuah treatment perlakuan terhadap siswa yang uh, hasil belajarnya rendah, lalu kamu lakukan PTK dengan metode atau pendekatan model pembelajaran seperti apa tadi itu di materi mana, sehingga kan bisa kelihatan, oh tujuan kamu adalah satu, diantaranya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja guru, ya, pencapaian hasil belajar siswa. Jadi itu tujuan lakukan PTK sebetulnya ya untuk melihat evaluasi kinerja guru di dalam pembelajaran. Lalu manfaatnya itu ya manfaatnya untuk siswa apa, manfaatnya untuk guru apa, ya manfaatnya bagi lembaga pendidikan juga itu apa, ya. Jadi itu juga harus eh, tergambar di dalam penelitian itu ya di dalam PTK. Jadi saya kira seperti itu, Saudari Yuningsi. Sudah sekitar 1 jam ya, lebih dari 50 menit ya ujian kita untuk Saudari Yunisi. Dengan demikian saya kira cukup memadai ya. Saya mendalami semua apa yang Anda pahami di dalam apa namanya ujian hari ini. Saya kira begitu saja dengan melapaskan hamdalah, alhamdulillah robbil alamin. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ujian hari ini kita nyatakan selesai. Demikian, Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Pak.